Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan masuk ke rangkaian digital yaitu gerbang logika. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Julviana, NPM 2040302055. Saya dari lokal A2 di sini dengan prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Nah, kita akan masuk ke gerbang logika. Apa itu gerbang logika? Maka dari itu kita akan masuk ke pengantar gerbang logika. Gerbang logika diterjemahkan dari istilah asing yaitu gate, yang berarti adalah elemen dasar dari semua rangkaian yang menggunakan sistem digital. Boleh jadi mereka ini mengenal istilah dengan pecahan counter, multiplexer, ataupun encoder dan decoder dalam teknik digital. Akan tetapi, ada kalanya mereka tidak tahu apa dan bagaimana alat-alat tersebut dibentuk. Nah, semua fungsi digital pada dasarnya tersusun atas gabungan beberapa gerbang logika dasar yang disusun berdasarkan fungsi yang diinginkan. Gerbang-gerbang dasar ini bekerja atas dasar logika tegangan yang digunakan dalam bentuk digital. Nah, logika tegangan adalah asas dari gerbang-gerbang logika. Dalam teknik digital, apa yang dinamakan logika tegangan, yaitu ada dua kondisi tegangan yang saling berlawanan. Yang pertama, kondisi tegangan, ada yang disebut dengan ada tegangan, yaitu mempunyai istilah lain, yaitu berlogika satu, atau yang berlogika tinggi, atau dalam bahasa Inggris itu high. Nah, sedangkan yang kedua yaitu tidak ada tegangan yang memiliki istilah lain berlogika nol atau disebut dengan berlogika rendah atau low. Dalam gerbang logika yaitu ada 7 gerbang logika dasar yaitu AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Kita masuk pertama di gerbang logika AND. Bagaimana bentuk gerbang logika AND? Nah, bentuknya ini dengan simbol seperti ini. Gerbang logika AND digunakan untuk menghasilkan logika 1 saat semua masukan mempunyai logika 1. Dan jika tidak, maka akan menghasilkan logika 0. Maksudnya ya adalah yang input ini harus mempunyai logika 1 agar mendapatkan output 1. Seperti contoh ini, masukannya itu adalah 0 dan 0 menghasilkan output 0. Otomatis dia kan di sini diminta untuk menghasilkan logika 1, semua masukan harus 1. Contohnya itu 1, sini yang bagian A, input A 1, input B1 akan menghasilkan output 1. Jika di antara input A dan B ini ada yang tidak 1, otomatis dia akan menghasilkan output 0. Seperti ini contoh input A 0, input B 0 menghasilkan output 0. Input A 0, input B 1 menghasilkan output 0 juga. Dan kebalikannya input A1, input B 0 menghasilkan output 0. Jadi di sini materinya dia gerbang logika AND akan menghasilkan nilai 1 apabila inputannya itu baik itu A dan B harus 1 juga. Seperti yang keempat ini, input A1, input B1 menghasilkan output 1. Setelah itu kita masuk ke gerbang logika NAND. Nah, beda dari gerbang logika AND dan gerbang logika AND ada di sini. Dia ada lingkaran kecilnya. Nah, penjelasannya itu jika gerbang logika NAND akan mempunyai keluaran 0 bila semua masukan pada logika 1. Nah, sebaliknya jika ada angka logika 0 pada masukan gerbang NAND akan keluarannya bernilai 1. Misal, inputannya ini ada 0, 0 akan menghasilkan 1, 0, 1 menghasilkan 1, 1, 0 menghasilkan 1, 1, 1 menghasilkan 0. Di sini jika gerbang logika NAND akan mempunyai keluaran 0 apabila input A dan B-nya ini harus 1. Jika tidak, maka akan menghasilkan output 1. Seperti contoh input A dan B ini yang pertama inputannya itu ada 0, 0 menghasilkan output 1. Sedangkan yang diminta adalah outputnya yang bernilai 0. Jika ingin bernilai 0 harus seperti yang keempat ini, yaitu input A dan B-nya masuk yaitu 1. Kita lanjut ke gerbang logika OR. Nah, simbol logika OR ini
Yang membedakan dari simbol N dan NEN tadi di sini. Yang tadi N dan NEN dia garisnya lurus, sedangkan untuk OR agak melengkung sedikit. Nah, gerbang OR ini akan berlogika 1 apabila salah satu atau semua inputnya bernilai 1. Misal, di sini dia akan masukannya A dan B ini adalah 0, maka menghasilkan output 0. Sedangkan yang diminta adalah output 1 apabila salah satu dari input A dan B ini ada yang bernilai 1. Seperti contoh ini, input A-nya 0, tetapi input B-nya dia bernilai 1, maka akan menghasilkan nilai output 1. Dan ini juga input A-nya bernilai 1 dan input B-nya walaupun bernilai 0, tetapi salah satunya kan sudah bernilai 1, jadi menghasilkan nilai 1. Nah, apabila keduanya 1, tetap akan menghasilkan output 1. Karena di sini adalah jika salah satu atau semua inputnya bernilai 1, maka keluarannya akan 1. Kemudian kita masuk ke gerbang logika NOR. Nah, yang membedakan gerbang logika OR dan NOR tadi yaitu bentuk lingkaran ini. Kalau yang tadi dia tidak ada lingkaran kecilnya. Nah, sedangkan yang ini memiliki lingkaran kecil di depan. Gerbang NOR ini merupakan gerbang logika yang outputnya akan berlogika 1 apabila inputannya bernilai 0. Dan outputnya akan berlogika 1 apabila semua atau salah satu inputnya berlogika 1. Misal ini, inputannya A dan B ini adalah 0, 0 menghasilkan output 1. Nah, jika 0, 1, jika inputan A 0, inputan B-nya 1 menghasilkan 0. Kebalikannya, jika inputan A 1, inputan B-nya 0 akan menghasilkan 0 juga, dan jika keduanya 1, akan menghasilkan 0 juga. Yang akan menghasilkan nilai 1 apabila kedua inputnya ini 0. Jadi inputannya ini akan menghasilkan output 1 jika keduanya bernilai 0. Selanjutnya kita masuk ke gerbang logika NOT. Nah, gerbang logika NOT ini memiliki bentuk segitiga, beda dari yang lain. Yang lain akan setengah lingkaran. Nah, kalau di sini dia berbentuk segitiga dan ditambahkan di depannya ada lingkaran kecil. Gerbang NOT ini merupakan gerbang satu masukan yang berfungsi sebagai pembalik atau inverter, yang mana outputnya akan bernilai kebalikan dengan inputnya. Nah, kebalikannya otomatis jika inputnya A 0, maka outputnya akan 1. Jika input A-nya 1, maka akan menghasilkan output 0. Ini simple, tidak seperti yang lain, harus ada 4 contoh, sedangkan ini cuma membutuhkan 2 contoh. Setelah itu kita masuk ke SOR. Yang membedakan tabelnya ini kita lihat di bentuk ini. Dia memiliki 2 lekukan, sedangkan yang tadi hanya 1 ataupun memiliki garis yang lurus ini 1. Sedangkan untuk SOR ini dia memiliki 2 lekukan. Nah, gerbang SOR ini merupakan kepanjangan dari exclusive OR, yang mana keluarannya akan berlogika 1 apabila inputannya berbeda. Namun, apabila semua inputannya sama akan memberikan keluaran 0. Seperti ini. Inputan A dan B memiliki nilai 0, otomatis outputnya akan menghasilkan 0. Jika output A dan B ini 0, 1 atau 1, 0 akan menghasilkan output 1. Jika input A dan B ini sama-sama 1, maka akan menghasilkan output 0. Sama, ini 0, 0 akan menghasilkan 0, 1, 1 akan menghasilkan 0 juga. Jika dia berbeda, baru akan menghasilkan nilai 1. Karena di sini penjelasannya itu, apabila inputannya berbeda, akan menghasilkan input 1. Tapi kalau misalnya dia sama, akan menghasilkan 0. Kita masuk ke gerbang logika XNOR. Nah, ini tadi, walaupun dia memiliki 2 lekukan, namun XNOR dan SOR ini yang membedakan adalah lekukan kecil di depan ini. Nah, gerbang XNOR ini merupakan kepanjangan dari exclusive NOR, yang keluarannya akan berlogika 1 apabila semua inputannya sama, namun apabila inputannya berbeda akan memberikan output berlogika 0. Nah, ini dia. Kalau tadi kan dia outputnya 0,
kalau outputnya sama, otomatis outputnya pun 0. Kalau ini outputnya sama, akan menghasilkan output 1. Kebalikan dari XOR tadi. Jadi outputnya misal inputan A dan B 0, maka outputnya 1. Jika inputnya 0 dan 1 atau 1 dan 0 akan menghasilkan output 0, 0. Nah, jika 1 dan 1 inputannya, maka akan menghasilkan output 1. Materi XNOR berkebalikan dengan materi XOR. Setelah itu kita masuk ke penjelasannya. Ada 7 gerbang logika yang diimplementasikan dalam teknik digital. Tetapi di antara semua dioda Zener, gerbang logika ini memiliki kondisi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan output yang diinginkan. Jadi, kita juga harus mengetahui fungsi dari suatu gerbang logika tersebut agar dapat memudahkan kita dalam menentukan output daripada nilai digital ini. Jika kita tidak memahami gerbang logika ini, maka kita akan memiliki kesalahpahaman atau ketidaksesuaian dengan materinya. Karena salah sedikit saja, maka materinya akan salah. Seperti tadi XOR dan XNOR. Itu materinya hampir sama, namun dia ada sedikit perbedaan. Contohnya itu ya tadi, jika inputannya sama-sama 0, maka outputnya akan 0 bagi XOR. Kalau misalnya XNOR, inputannya itu harus 1, angka 1, harus sama, maka outputnya menghasilkan angka 1. Kita lanjut ke gerbang logika atau logic gates adalah sebuah proses pengolahan input biner dengan teori matematika bulan. Nah, seperti yang kita ketahui, bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Logic gates ini dipresentasikan menggunakan tabel kebenaran tadi. Ya. Jika nilainya benar atau true akan menghasilkan angka 1, jika salah akan menghasilkan 0. Setelah itu, kita lanjut. Di dalam logika matematika biner, tabel tersebut digunakan untuk menganalisa kebenaran dari suatu pernyataan. Di dalam dunia elektronika, identik dengan input dan output. Maka dari itu, yang seperti kita lihat tadi, walaupun dia agak ribet, tapi jika kita memperhatikan materi penjelasan dari materinya dan tabel kebenarannya, maka itu akan mempermudah. Nah, mengingat terdapat 7 tabel kebenaran gerbang logika yang bisa digambarkan dengan demikian, gerbang logika dari tabel kebenaran ini sangatlah berkaitan. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.